Hai guys, di video kali ini gua kembali akan membahas sebuah premis yang sangat menarik dari dunia K-pop. Premis yang baru saja gua dapatkan beberapa waktu yang lalu, yang gua dasarkan dari artikel portal berita Pancave. Apa bang premisnya? Jadi sekarang itu banyak kanets yang menunjukkan kekesalannya atau kemarahannya karena menganggap grup-grup K-pop sekarang itu terlalu mengincar Billboard, sehingga K-pop jadi kehilangan keunikan dan warnanya gitu, nggak kayak dulu. Mari kita cek dulu artikelnya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Netizen diskusikan apakah K-pop kehilangan keunikan karena agensi mulai mengejar chart Billboard". Nih isi beritanya guys, tolong buat itu seperti Billboard, realita dari industri musik Korea yang meneriakan global K-pop. Bahkan di kalangan komposer pun banyak muncul pembicaraan dari masyarakat yang mewaspadai fenomena kejar-kejaran Billboard. Ini karena kami telah mengamati selama beberapa tahun terakhir bahwa K-pop itu sendiri tanpa memiliki bahasa Inggris dapat menarik fandom global. Namun ditunjukkan bahwa kontroversi baru-baru ini antara plagiarisme dan penggunaan referensi di beberapa musik idol adalah batasan produksi konten K-pop sendiri. Ada perdebatan sengit secara online atas lagu baru Taeyeon Weekend yang dirilis pada tanggal 6. Disebutkan bahwa lagu tersebut terdengar seperti kombinasi dari Kiss Me More dan Say So milik Doja Cat. Disebutkan bahwa tidak hanya gaya bernyanyi, tetapi juga gaya musik dan terutama karya seni video musiknya mirip. Seorang pejabat dari industri musik mengatakan sulit untuk mengatakan bahwa lagu ini menjiplak atau tidak menjiplak. Tentu saja hal-hal seperti metode bernyanyi, gaya musik dan karya seni dapat dipengaruhi oleh orang lain, tetapi kali ini ada begitu banyak kesamaan sehingga dapat menimbulkan kontroversi. Pejabat itu juga menyoroti fenomena kontroversi antara plagiarisme dan penggunaan referensi di industri musik dalam negeri. Sebelumnya dalam kasus girl group Stray muncul kecurigaan bahwa beberapa adegan dalam video klip lagu debut mereka So Bad mirip dengan Midnight Sky oleh penyanyi pop Amerika Miley Cyrus. Setelah itu perusahaan produksi meminta maaf dengan mengatakan, "Saya minta maaf kepada banyak penggemar dan publik atas kurangnya uji tuntas dan pengawasan saya." aespa yang berasal dari agensi yang sama dengan Taeyeon juga menerima kritik untuk video musik mereka dari lagu debut mereka Black Mamba karena kemiripannya dengan karya seniman visual Jerman Timo Helgard. Komposer setuju bahwa perdebatan semacam ini sendiri menunjukkan realitas pasar K-pop saat ini. Komposer musik populer A mengatakan perbedaan antara plagiarisme dan penggunaan referensi adalah apakah berlebihan atau tidak. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa itu benar-benar perbedaan setipis kertas. Dia berkata banyak penyanyi K-pop masih dipengaruhi oleh Billboard. Tidak ada bedanya dengan membuktikan bahwa tidak mungkin membuat konten Anda sendiri saat menggunakannya sejauh perselisihan muncul di luar referensi musik asing. Komposer B lainnya berkata, "Saya baru-baru ini menerima permintaan untuk membuat lagu dari agensi idol. Ada kalanya mereka memilih lagu dari Billboard dan meminta saya untuk meniru cara lagu itu dibuat. Tentu saja saya menolak, tetapi itu adalah kenyataan pahit bahwa saya masih menerima permintaan seperti itu." Dia menunjukkan dalam situasi di mana K-pop menyerukan globalisasi dan persepsi K-pop berubah di luar negeri, permintaan ini itu sendiri adalah tindakan meremehkan K-pop. Nah, jadi itu isi artikelnya guys. Kalau kalian perhatiin dari tadi, ini adalah curhatan dari banyak komposer musik di Korea. Buat lo yang nggak tahu, komposer adalah orang-orang yang menciptakan lagu, yang mengkompos lagu. Fakta yang sangat tragis adalah di sini bahkan agensi terang-terangan bilang tolong bikin lagunya kayak lagu yang di Billboard itu gitu. Jadi agensi sekarang terang-terangan, gue nggak tahu agensi mana, berapa banyak agensinya. Yang jelas ada agensi yang terang-terangan minta lagu untuk artisnya dibuatkan supaya bisa masuk ke Billboard gitu. Berarti sekarang mau nggak mau kita harus menyadari bahwa K-pop sekarang memang sudah masuk ke next level dari pencapaian mereka gitu. Gua udah nge-K-pop dari 2007, dari generasi kedua. Gua ngeliat pelan-pelan perkembangan K-pop. Dari awalnya nggak ada yang tahu K-pop di Indonesia. Gua taunya dari Facebook dan itu juga hanya orang-orang tertentu, sampai akhirnya masuk di Indonesia, jadi mainstream, tiba-tiba jadi besar, dan bahkan sekarang K-pop udah masuk pasar dunia dan bisa bersaing stratanya sama dengan artis-artis Amerika. Kita tahu bahkan BTS memenangkan Billboard #1 berkali-kali. Yang terakhir lagu Butterfly sampai 7 minggu mengalahkan rekor-rekor yang dimiliki artis Amerika sendiri. Memang K-pop sendiri sudah next level gitu. Hal tersebut membuat
agensi sepertinya ingin semua artisnya punya pencapaian seperti yang dicapai oleh BTS atau Blackpink mungkin gitu. Pingin artisnya juga masuk Billboard, masuk chart Billboard supaya punya nama juga di dunia, supaya dikenal juga di dunia. Salah nggak kayak gitu? Nggak salah. Cuman yang miris adalah ketika yang diminta adalah harus bisa masuk Billboard, bikin lagu kayak yang ada di Billboard. Itu akan mematikan kreativitas, dan itu agak terbukti sih menurut gua sekarang. Kalau kalian perhatiin nih, kalau lo dari generasi kedua atau lo dari fans generasi ketiga, lo pasti akan ngerasa banget bedanya. Bedanya di mana, Bang? Dulu K-pop itu sangat berwarna. Maksudnya gimana? Maksudnya sangat berwarna karena masing-masing grup, masing-masing agensi itu punya keunikan masing-masing. Gua dari generasi kedua dulu, ada nama grup 2PM, ada Big Bang, ada Super Junior, ada SHINee ketika itu, ada grup-grup seperti SS501, TVXQ dan lain-lain gitu. Dan masing-masing grup itu punya warna yang berbeda. Musiknya beda satu sama lain. Big Bang itu lebih ke swag, sedangkan si 2PM itu lebih ke genrenya manly gitu. Konsep panggungnya juga sangat berbeda. Super Junior itu lebih ke rapi, Big Bang lebih ke free, sedangkan 2PM lebih ke arah ke arah akrobatik penampilannya gitu. Untuk girl group juga dulu di generasi kedua sangat berbeda satu sama lain. Ada 21 yang juga swag seperti Big Bang, ada SNSD yang rapi, ada Wonder Girls yang lebih ke retro gayanya, ada Sistar yang konsepnya sangat seksi ketika itu gitu. Di generasi ketiga pun hal tersebut masih berbeda satu sama lain. Kita semua pasti akan sangat mudah membedakan antara Red Velvet, Twice, Blackpink maupun G-Friend misalnya, karena warnanya benar-benar beda satu sama lain. Kenapa bisa beda, Bang? Karena ketika itu masing-masing agensi, masing-masing grup itu kuat sama warnanya masing-masing, berusaha untuk menaikkan warnanya masing-masing itu tadi, menaikkan konsepnya, menaikkan stylenya sendiri-sendiri, sehingga saling bersaing satu sama lain, kita bisa membedakan satu sama lain gitu. Tapi kalau untuk sekarang harus diakui banyak sekali grup yang seolah-olah mengcopy seniornya gitu, mengcopy grup-grup yang berhasil besar, mengcopy. Kalau dalam dunia K-pop sekarang yang paling banyak di copy, gua harus akui adalah BTS dan Blackpink. Kalau untuk boy group adalah BTS, kalau untuk girl group adalah Blackpink. Di copy-nya kayak gimana, Bang? Di copy formula yang bisa bikin mereka naik. Gue inget banget dulu yang bikin BTS tuh naik banget namanya sampai ke Amerika adalah konsep seperti lagu Fire-nya mereka, lagu Mic Drop gitu, lagu yang yang swag, yang keras gitu. Dan Blackpink pun begitu dengan lagu-lagu seperti Bumbayah, lagu seperti Dududu gitu. Nah, karena lagu itu yang membuat mereka naik, entah kenapa banyak sekali agensi mendebutkan grup-grup baru dengan konsep yang seperti itu. Padahal konsep ada banyak, tapi konsep itu yang dipakai berulang-ulang gitu. Sehingga ya K-pop mulai kehilangan warnanya. Tetap ada satu-satu grup yang warnanya berbeda gitu, tapi karena jumlahnya jadi sangat sedikit, kita jadi ngerasa kayak K-pop sama semua. Itu yang paling terasa kalau lu ngefans K-pop dari generasi kedua dan generasi ketiga awal-awal gitu. Kok bisa gitu, Bang? Nah, ternyata terungkap nih dari komposer ini bahwa bukan si idolnya yang mau. Idol kan cuma terima konsep jadi. Agensinya. Ternyata agensi-agensi itu punya ambisi untuk supaya artisnya masuk Billboard. Sekali lagi, ambisi itu bagus gitu, tapi kalau harus menghilangkan keunikan itu jadi jelek. Lu tahu nggak alasan kenapa kita semua sekarang nggak nonton TV? Kenapa kita sudah mulai meninggalkan TV Indonesia? Kenapa kita nontonnya YouTube? Kenapa kita nontonnya Netflix? Kenapa kita nonton drakor? Karena kita nonton TV dan kita nggak dapat hiburan lagi. Karena TV kita isinya sama semua. Kenapa bisa sama semua, Bang? Karena satu, semuanya mengejar yang namanya rating. Acara yang ratingnya tinggi akan masuk banyak iklan, akan masuk banyak sponsor. Ketika acara masuk banyak sponsor, acara itu dapat duit gede, TV dapat duit gede. Nah, karena Tuhannya TV sekarang udah rating, semua acara TV ngikutin formula acara TV yang laku. Misal acara ajang pencarian bakat. Dulu zaman gue masih kecil tuh ajang pencarian bakat, misalnya ajang nyanyi gitu, lomba nyanyi. Itu fokusnya di nyanyi, fokusnya di pesertanya tampil, di komentarin sama jurinya tuh komentarnya bener-bener yang berbobot, nyanyi sebentar udah ganti gitu. Sekarang enggak, abis dia nyanyi 5 menit, komentarnya bisa sejam, 2 jam, setengah jam gitu. Dan ada banyak gimmick A, I, U, E, O.
Dan itu works gitu, laku acaranya, rating. Akhirnya semua ajang pencarian bakat ngelakuin kayak gitu. Gimiknya sama. Sekarang gue nonton ajang pencarian bakat apapun, komen jurinya jauh lebih lama daripada penampilan artisnya. Kok bisa gitu bang? Karena rating. Karena ketika menuhankan rating, ketika menuhankan sesuatu yang dianggap laku, semuanya akan sama gitu. Sama kayak sinetron. Kenapa sinetron Indonesia ceritanya sama semua? Kita nonton drakor, ada fantasi, ada ceritanya yang cinta-cintaan, romance, melodrama gitu, ada yang action, ada yang mana. Kalau sinetron sama semua ceritanya, mirip-mirip perselingkuhan keluarga gitu aja diulang-ulang. Kenapa? Karena laku. Karena si produser A mau bikin sinetron, kita bikin kayak gitu, itu laku, jadi duit. Ntar produser lain bikin sinetron lagi, kita bikin kayak gitu. Akhirnya semua acara TV sama, akhirnya kita semua ninggalin TV. Nah, K-pop nih berbahaya kalau misalnya si agensi-agensi ini incerannya adalah billboard. Karena ketika misalnya bikin lagu kayak itu, misalnya doang nih, bikin lagu kayak BTS, bikin lagu kayak Blackpink. Misalnya kita coba grup K-pop yang sukses di billboard dulu dah, bikin lagu kayak BTS, bikin lagu kayak Blackpink. Akhirnya semua grup bikin lagu modelnya kayak lagunya BTS, lagunya kayak Blackpink, atau konsepnya juga kayak BTS sama kayak Blackpink. Gak bakal ada lagi grup yang bakal bisa melebihi BTS sama Blackpink. Kenapa? Karena semuanya hanya akan terpatok sama BTS sama Blackpink. BTS sama Blackpink akan terus di atas karena mereka contohnya gitu. Yang lain akan terus tenggelam di bawahnya karena semuanya cuma jadi peniru BTS dan Blackpink gitu. Nah, ini yang bahaya ketika agensi ternyata apa yang kemarin gua bahas di grup K-pop Gen 4 yang dianggap flop itu ternyata bener guys. Ternyata memang peran agensi ini yang sangat vital zaman sekarang. Gua takutnya agensi-agensi baru zaman sekarang yang baru buka, agensi yang masih kecil, konsepnya adalah itu, niru. Ketika konsepnya niru, gak bakal naik. Kita semua tahu BTS itu dari agensi kecil. Kenapa BTS bisa gede? Karena BTS gak niru siapa-siapa. Mereka membuat konsepnya sendiri sampai akhirnya jadi besar. Kayak G-Friend, Source Music dulu juga agensi kecil, gak niru siapa-siapa, bikin konsep sendiri sampai akhirnya jadi besar. Big Bang, YG dulu juga agensi kecil tahun 2006 sebelum Big Bang debut gitu. Ketika Big Bang debut, Big Bang konsisten dengan gaya hip hopnya, akhirnya jadi besar. Semua yang konsisten dengan gayanya sendiri, gak niru siapa-siapa, jadi besar. Kenapa? Karena dia jadi warna baru. Ketika warna-warnanya udah ada nih, tiba-tiba ada warna baru ini pasti akan naik karena kan notice sama orang gitu. Tapi kalau agensi udah kayak gini dibilangnya udah pengen sama, ya udah susah gitu. Nah, menurut kalian ngerasa nggak sih kalau grup sekarang agak susah naik? Jujur aja ya guys, Gen 4 ini kalau memang katanya, gue sih percaya Gen 4 itu dimulai tahun 2020 kemarin, sesuai dengan siklus 8 tahunan. Karena setiap gen itu 8 tahun. Gen 1 dimulai tahun 96, Gen 2 dimulai tahun 2004, Gen 3 dimulai tahun 2012 gitu. Nah, Gen 4 gue percaya dimulai tahun 2020, tapi banyak yang percaya Gen 4 itu dimulai tahun 2018, sejak eranya Stray Kids debut kalau nggak salah, sejak 2018 ke sini. Nah, kalau memang mulainya sejak tahun 2018, berarti gue harus akui Gen 4 ini butuh waktu yang sangat lama untuk bisa sampai naik banget gitu. Karena Gen 2 waktu itu mulai dengan TVXQ yang langsung meledak. Gen 3 ada EXO waktu itu yang bikin meledak. EXO debut 2012, setahun kemudian 2013 meledak dengan Growl. Kalau misalnya Gen 4 ini mulainya dari tahun 2018, sekarang udah 2021, belum ada grup Gen 4 yang bisa dianggap setara sama grup-grup besar Gen 3. Sedangkan EXO waktu itu dengan Grow-nya langsung dianggap setara sama grup-grup seperti Super Junior, SNSD, Big Bang, dan lain-lain. Berarti Gen 4 ini mengalami sedikit kesulitan untuk bisa sampai ke level A, namanya level kelas A di K-pop. Kenapa bisa gitu? Ya ini, jangan-jangan karena mereka kehilangan warna itu tadi, kehilangan keunikan masing-masing karena agensinya ngincer billboard. Jadi warna K-pop jadi mirip-mirip satu sama lain di Gen 4. Sementara Gen 3 dulu setiap grup punya warna yang berbeda. B2B beda warnanya, EXO beda warnanya, BTS beda warnanya, Winner beda warnanya, iKON beda warnanya. Yang grup tadi gue bilang itu beda-beda, Mamamoo beda warnanya, Blackpink, Red Velvet, Twice, G-Friend dan lain-lain tuh beda semua warnanya gitu. Kalau misalnya Gen 4 ini terasa sama, bahaya sumpah. Gue ngeri K-pop di Gen 4 yang udah dibawa sama BTS nih sampai ke level tertinggi nih, sampai level yang bisa nyamain artis barat.
tiba-tiba turun gara-gara Gen 4 gak bisa estafet. Kita tahu BTS itu pasti akan wamil. Seluruh member BTS akan wamil. Ketika BTS wamil, mereka gak akan full team lagi untuk tampil ya gitu. Blackpink, kita tahu Blackpink sekarang udah di tahun kelima mereka. Mereka akan terus semakin dewasa, semakin tua. Ketika semakin tua, mereka pasti punya agenda masing-masing untuk hidupnya. Ada yang menikah mungkin nanti, ada yang jadi aktris misalnya, ada yang lebih fokus untuk solo misalnya, atau subunit misalnya. Nah, mereka nggak akan terus-terusan as a group yang kuat banget gitu kan. Pasti akan ada jalannya masing-masing nanti. Kalau Gen 4 tidak dianggap bisa meneruskan estafet itu, berhenti dong K-pop. Nah, ini yang bahaya. Gue sih berharap grup-grup yang sekarang itu agensinya bisa lebih terbuka, nggak usah terlalu ngincer billboard. Mungkin memang misalnya kalau konsepnya nggak kayak Blackpink, nggak swag, nggak terlalu diincer atau nggak terlalu dinotis sama orang Amerika, ya nggak apa-apa menurut gua. Yang penting gede-gede di Asia dulu deh, nggak apa-apa gitu. Yang penting lagunya ada pasarnya sendiri dulu gitu. Gua aja bahkan susah untuk nyari Gen 4 yang punya konsep kayak G-Friend lagi, yang innocent gitu. Dulu di Gen 2 ada Eping, di Gen 3 ada G-Friend gitu, di Gen 4 atau misalnya konsep Sistar deh. Gue kangen banget sama konsep Sistar. Buat yang nggak tahu, dulu ada grup namanya Sistar dengan konsep yang seksi tapi elegan gitu. Seksinya Sistar tuh ampun-ampunan. Mereka disebut sebagai Queen of Summer. Ketika musim panas semua nunggu Sistar karena konsep super seksi akan dikeluarkan oleh Sistar. Sekarang grup sekarang nggak itu yang dilakuin gitu. Nggak ada lagi yang pakai konsep Sistar. Padahal konsep Sistar ini buat sekarang menurut gue masih sangat kosong. Hampir nggak ada grup yang pakai konsep kayak gitu. Atau konsep kayak AOA dulu deh waktu di awal-awal terkenal tahun 2014-2015. Itu udah jarang gua ngeliat konsep-konsep kayak gitu. Bahkan konsep kayak Twice itu juga nggak ada yang, hampir nggak dipakai gitu. Padahal Twice besar banget namanya di Asia, di seluruh dunia gitu. Mungkin di Amerika nama Twice nggak begitu besar, tapi di Jepang, di Cina, di Asia, di Indonesia nama Twice begitu besar. Kenapa girl group juga nggak banyak yang pakai konsep Twice lagi? Sedangkan untuk grup cowok nih, konsep kayak EXO sekarang lagi wamil. Konsep kayak EXO yang benar-benar pakai harmonisasi, lagunya lebih ke yang seru gitu. Itu juga udah jarang gitu. Lagu sekarang tuh pasti yang swag, yang dance-nya waduh setengah mati susahnya, yang rapnya itu yang gitu. Gua juga udah jarang nemu lagu dengan beat yang tenang aja. Beat kayak Sarangan Heta, kayak Love Scenario-nya iKON. Ingat iKON dulu meledak banget 2018 dengan Love Scenario, dengan lagu yang santai. Sarangan Heta, uri kemana. Dan sekarang grup-grup sekarang kayak gak berani atau gak mau ngeluarin lagu-lagu yang kayak gitu, yang santai, yang easy listening tuh susah banget nyarinya sekarang. Makanya gue ketika kemarin Weekly gede dengan After School suka gue. Karena apa? Bahkan sekarang ya nyari grup K-pop yang refnya bisa kita nyanyiin susah guys. Dulu generasi kedua nih, zamannya Big Bang, Super Junior gitu-gitu, gua bisa nyanyiin lagu K-pop refnya, nyanyiin liriknya. Zamannya Big Bang, I'm so sorry but I love you Nagajimal. Waktu zaman Super Junior, sorry neka mancok, G-nya si SNSD. Namun pancak dunibus yo no atau Wonder Girls I want nobody but you. Nah itu kan refnya kita nyanyiin liriknya. Zaman sekarang lagu K-pop itu bagian ref atau bagian killing partnya musik guys. Kita tuh gak nyanyiin lagu. Contoh, ini gue contohin lagu yang berhasilnya aja ya, karena kalau gue contohin lagu-lagu lain yang kurang berhasil ntar fansnya marah. Lagu yang berhasil aja, Blackpink, Du. Hit you with that do tetoret apaan? Itu kan musiknya bukan liriknya gitu. Atau misalnya BTS Fire dance apaan dance. Nah, itu adalah musiknya yang kita nyanyiin. Lagu-lagu kayak gitu bagus, tapi kalau lagu kayak gitu semua akhirnya pasti orang bosen gitu. Lagu yang bagus untuk killing part yang beat kayak lagu Fire sama lagu Dudu itu susah bikinnya gitu. Kenapa semua grup sekarang bagian killing partnya selalu kayak gitu? Dengerin deh, banyak sekali grup sekarang yang killing partnya itu musik,
teng toreng musik-musik buat dia joget-joget gitu, nggak pakai lirik. Makanya ketika After School kemarin dengan lagu Weekly dengan After School-nya yang liriknya gue nggak apa liriknya ya, tapi gue suka denger lagunya kayak wah ini balik lagi nih K-pop yang kayak gini nih, yang dinyanyiin orang-orang adalah liriknya gitu. Gue suka lagu-lagu kayak gitu. Atau lagunya aespa deh yang paling baru, I'm on the next level, yang kita nyanyiin adalah liriknya gitu. Itu jarang juga lagu sekarang. Kebanyakan lebih banyak memilih untuk membuat lagu yang killing partnya adalah beat. Nggak salah, bagus lagu-lagu kayak gitu. Tapi kalau lagunya kayak gitu semua jadi nggak ada warnanya gitu. Makanya gue berharap sih udah mulai ada pergeseran. Ini udah masuk tahun 2021. Jangan sampai tahun 2022 nanti gak ada grup K-pop Gen 4 yang bisa sampai di kelas A. Kelas A tuh susah loh guys. Grup yang sampai kelas A menurut gua dari Gen 3 yang benar-benar sampai kelas A, BTS tentunya, EXO yang pertama jadi kelas A menurut gua, terus iKON sempat jadi kelas A dengan Love Scenario-nya, Winner dengan Really-nya, B2B itu salah satu yang grup-grup yang bisa sampai ke level kelas A dulu. Kalau grup-grupnya seperti yang gue bilang tadi ada GFriend, ada Red Velvet, Blackpink, Twice, ada Mamamoo gitu. Itu grup-grup yang popularitasnya kayak merata gitu, di mana-mana orang kenal. Nah, sedangkan grup-grup Gen 4 menurut gue fansnya belum bisa sampai ke situ gitu. Mereka belum sampai ke level mainstream yang disukain banyak orang gitu. Fansnya masih masing-masing individu aja gitu. Belum sebesar senior mereka. Bisa nggak? Gue yakin bisa. Kalau dari segi bakat, Gen 4 bahkan gue bisa bilang bakat mereka lebih parah daripada Gen 3 guys. Rapnya mereka jauh lebih cepet, jauh lebih kuat, flownya jauh lebih gila. Mereka pada nulis lirik sendiri, ngekompos sendiri. Terus mereka narinya, aduh jangan tanya. Zaman dulu nari cuman sorry namun panjang, I want nobody. Sekarang kalau nari gitu, susah banget nari zaman sekarang. Nah, secara skill buat gua Gen 4 tuh wah, bisa dibilang skillnya lebih improve daripada senior gitu. Tapi dari segi lagu dan konsep ditahan sama agensi. Aduh agensi, semoga sih kedepannya lebih baik lagi gitu. Semoga K-pop kembali jadi unik lewat warna masing-masing grup. Semoga mereka tidak orientasinya hanya billboard doang. Sekali lagi, menang di billboard sangat bagus, bisa menang di billboard tuh hebat gitu. Tapi kalau bikin karya tujuannya udah ke sana, nggak akan kreatif gitu. Jadi itu yang mau gue bahas di video kali ini. Nah, tulisin juga pendapat kalian terhadap premis yang gue bahas ini. Silahkan tulis di bawah karena gue pengen dengerin juga, pengen bacain juga pendapat dari kalian seperti apa. Dan kalau kalian punya bias di Gen 4, menurut kalian bias kalian seperti apa? Apakah masuk ke dalam bagian grup yang dipaksa agensi mengincar billboard? Silahkan tulis di komen di bawah, oke? Nah guys, jadi itulah premis yang ingin gue bahas di video kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Jangan lupa gue sudah hadir di TikTok dengan nama yang sama seperti di Instagram gue, Ihsan Mahendra. Silahkan di follow kalau berkenan. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.